Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu bil haqq wa nutu antikumul jannah uristumuha bima kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Para bapak, para ibu jamaah Masjid At-Thaibah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Wabil khusus yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semuanya ini bisa menjalankan yaitu ibadah sholat isya diteruskan dengan ibadah qiyamul lail dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, ya. Dan doa kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan yang akan datang. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya mencoba untuk membaca, mempelajari hadis Nabi, di mana hadis Nabi itu yang artinya yaitu apa dan bagaimana fungsi daripada masjid yang kita cintai ini. Dan ini berkolerasi dengan, jadi berhubungan dengan sejarah, bahwa fungsi daripada masjid kalau di zaman Rasulullah, di samping untuk ibadah sholat, ibadah untuk mempelajari ilmu agama, Al-Quran maupun hadis, ini zaman Nabi difungsikan untuk berperang, ya, berperang untuk melawan orang kafir. Nah, yang menjadi pertanyaan para jamaah sekalian, apakah kita pada saat ini, ya, apakah kita pada saat ini harus mengikuti daripada hadis Nabi itu? Kan boten mungkin, itu secara tekstual. Tapi secara kontekstual, makna daripada untuk melawan orang kafir di sini adalah bagaimana kita sekalian ini, ya, bahwa masjid ini tidak lain adalah untuk kegiatan politik. Apakah diperbolehkan? Boleh, ya. Jadi berpolitik di dalam masjid itu boleh, tapi bukan berarti agama ini ditumpangi politik, melainkan kebalikannya, bahwa politik harus diwarnai dengan agama yang kita anut, ya. Para bapak sekalian, ya, 15 abad yang lalu, jadi Nabi kita ini sudah berfirman, ya, 15 abad yang lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman yang artinya pada suatu masa, ya, pada suatu waktu, ya, pada suatu zaman, ya, ini ada seorang pemimpin, ya, ada seorang pemimpin di mana pemimpin itu didukung oleh rakyatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan apa? Pertanyaannya pemimpin yang bagaimana, kata Rasulullah, yaitu pemimpin di mana pemimpin ini dijadikan oleh rakyatnya, tapi pemimpin itu tidak mengerti untuk mengelola negara, ya. Jadi sabda Rasulullah ini akhirnya apa? Pertanyaannya,
apakah pada saat ini kita ini sudah napa? Sudah menjalani napa belum? Sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Lah maka dari itu jadi kita nggih, saya sedikit memberikan pencerahan soal politik ya. Pencerahan soal politik. Jadi pemimpin nggih, apabila di dalam janji politiknya nggih, tidak sesuai, tidak diimplementasi, tidak dibuktikan secara nyata, ini menurut pendapat saya adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang berbohong. Wah, sebelum jadi pemimpin gitu, nanti kalau saya sudah jadi pemimpin, nanti buyback Indosat. Wah, ya. Jadi nanti Indosat ini apa? Diakuisisi kembali. Nanti saya kalau sudah jadi pemimpin, nggih, akan apa nggih? Akan menimbulkan nggih, akan memberikan sebuah napa? Niku kerja ya. Jadi menciptakan lapangan kerja 1 juta lapangan kerja. Tapi janji itu tidak dinikmati oleh bangsa kita, oleh kita semua ini, melainkan dinikmati oleh mata sipit ya. Ini fakta ya. Bukan fenomena lagi, tapi ini fakta ya. Oleh karena itu pemimpin itu janji politiknya betul-betul harus terbukti ya, harus terbukti. Terus malih ya, kalau saya jadi pemimpin ini nanti mobil SMK ini gitu nanti laku ribuan, gitu, laku ribuan gitu. Itu lah, oleh karena itu hal-hal yang demikian itu mari kita evaluasi. Monggo kula lan panjenengan sedaya ini napa bangun dari tidur nyenyak kita ya. Monggo kita bangun dari tidur nyenyak kita, bagaimana kita menyongsong nanti ini, soalnya apa, ke depan tahun 2003 2024 ini yaitu napa tahun-tahun politik ya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada para jamaah, kalau kita mencari pemimpin itu harus apa? Janji politiknya ini harus dipenuhi ya. Janji politiknya harus dipenuhi. Karena apa? Karena ada panjenengan sedaya harus sudah tahu ya. Jadi salah satu contoh ya, ini bukan berdasarkan saya ini condong kepada salah satu pemimpin, tidak. Tapi ini bicara kita fakta. Seperti Gubernur DKI pada saat itu ya. Janji politiknya 90% ya, bahkan kalau menurut survei itu 98% itu janji politiknya sudah dipenuhi. Oleh karena itu saya menghimbau kepada para jamaah ya, harus hijrah. Jadi jamaah ini khususnya jamaah Thayyibah, pada umumnya jamaah-jamaah yang lain harus hijrah. Ya, hijrahnya di mana? Hijrah dari kita ini tertidur, gitu, tertidur dengan apa, gitu, dengan sesuatu yang di mana ini tidak tentu arah tujuan kita, gitu. Arah tujuan bangsa kita harus hijrah. Maka dari itu 2024 monggo nggih, kula menghimbau kepada para jamaah agar supaya apa? Mencari pemimpin nggih, mencari pemimpin harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan janji politiknya. Ya, itu para jamaah. Nah, oleh karena itu saya juga menyampaikan nggih, panjenengan sedaya kalau ada seorang pemimpin, terus pemimpin itu melakukan sebuah napa nggih, kecurangan, melakukan sebuah harmoni terhadap rakyatnya. Napa? Terhadap kula lan panjenengan sedaya sakjane pemimpin niku ya gak bener nggih ya. Sejane pemimpin itu hanya lip service saja, tapi kita ini apa wong itu, kita ini melawan penguasa. Saya tidak berani. Lah. Nah, ini kita apa? Harus benar-benar
pandai gitu. Kita ini harus benar-benar pandai, jangan sampai kita ini dicekoki oleh janji-janji lip service gitu. Sampai wonten salah satu pejabat ini ada big data sekian ratus juta ini minta pemilu 3 kali periode, jabatan presiden 3 kali periode. Lah ini kan ternyata sama anak-anak yang mahasiswa, adik-adik mahasiswa tidak bisa terrealisasi. Ya. Sesuai dengan ayat yang saya sampaikan tadi, wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian semua ini mencampur adukkan antara barang yang hak dan barang yang batil, wataktumul haqqo, dan janganlah engkau sembunyikan. Kebenaran itu jangan engkau sembunyikan. Wataktumul haqqo wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semua ini mengetahui. Jadi mari kita berangkat pada diri sendiri, marilah kita hijrah. Jangan sampai mangke tahun 2024 karena nopo ada yang mengetok pintu panjenengan sedaya diberi sembako terus kaos bergambar orang rambutnya putih, itu hanya nopo, hanya kepentingan sesaat, sampean tedo hanya sampean konsumsi tidak seminggu sudah habis. Tapi dampaknya ini secara global, secara di negara dampaknya ini luar biasa. Nah, ini saya menghimbau kepada sekalian, jamaah sekalian, ini ada digital, jejak digitalnya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di dalam kultum ini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan politik ini bisa membawa seluruh jamaah Masjid At-Thaibah khususnya agar supaya ajar supaya hijrah dari sesuatu yang tidak jelas. Marilah kita nanti 2024 berhijrah mencari sosok pemimpin yang berdasarkan sunnah dan berdasarkan Al-Quran. Oleh karena itu kulolan panjenengan sedaya, kita harus berhati-hati, harus berhati-hati. Apapun calon pemimpin siapapun kita menghormati, tapi kita harus punya pegangan, punya kendali di dalam mensikapi di dalam tahun 2024. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir, saya selaku takmir daripada Masjid At-Thaibah, dari mulai awal dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini Masjid At-Thaibah menyediakan takjil selama 1 bulan, termasuk diadakan yaitu kuliah 7 menit, kuliah 7 menit. Nanti terakhir 10 hari terakhir itu diadakan qiyamul lail, jadi iktikaf bersama. Jadi 10 hari terakhir panjenengan sedaya nek saged ini jangan pulang. Ini sudah disediakan disediakan sahur bersama. Kira-kira menampung berapa jamaah Masjid At-Thaibah? Tidak ada batasan. Insya Allah cukup. Panitia ini memberikan daripada sahur bersama ini, insya Allah cukup berapapun jamaah yang kita tampung. Dari rangkaian kegiatan ini, Masjid At-Thaibah kegiatan ini menelan biaya 46 juta rupiah. 46 juta rupiah. Pada waktu sebelum Ramadan diadakan panitia pengurus, yaitu panitia Ramadan ini sudah mengumpulkan uang 7.600.000 rupiah. Sisanya nih monggo para jamaah, saya mengetuk daripada seluruh jamaah ini agar supaya menyisihkan rezekinya, baik infak sedekah demi terlaksananya kegiatan Ramadan yang ada di Masjid At-Thaibah. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.